Bagaimana Ibu tadi perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar, mungkin karena dari kita ya Bu. Betul Ibu, jadinya mungkin sepi ya Bu jalanannya. Lalu bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah ya Ibu, kabar baik. Terima kasih sudah mau datang ke ruang konseling ya Bu. Saya Halimatus Solihah atau bisa dipanggil Halimah selaku konselor pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, nama saya Nur Bu. Baik Ibu Nur, salam kenal ya Bu. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu Nur sudah melakukan konseling? Sudah pernah Ibu? Baik, jika sudah pernah, berarti Ibu Nur sudah mengetahui apa arti konseling, tujuan, dan fungsi dari konseling itu sendiri. Iya Ibu. Bagus. Namun, di sini saya izin mengingatkan kembali bahwa selama konseling nanti, informasi, data, atau keterangan apapun yang disampaikan oleh Ibu Nur tentunya tidak akan saya sebarluaskan kepada orang lain. Baik Bu. Lalu, Bu Nur juga dapat terbuka mengenai permasalahan yang dialami ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran Bu Nur saat ini. Baik Bu. Selanjutnya, saya izin bertanya, apakah Bu Nur datang ke sini karena disuruh atau dipaksa oleh orang lain, atau mungkin secara sukarela? Tidak ada paksaan Bu, saya datang sini karena sukarela. Baik, jika tidak berarti Bu Nur datang ke sini secara sukarela untuk melakukan konseling kali ini. Untuk konseling kali ini akan dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Jika dirasa waktu tersebut tidak cukup, maka dapat kita agendakan kembali terkait konseling lanjutan ya Bu. Baik Bu. Selama konseling berlangsung, apapun yang saya sampaikan mohon tidak diceritakan kepada orang lain. Jadi cukup hanya saat ini saja dan antara kita berdua saja. Baik Bu, siap. Bagaimana Bu Nur? Apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah Ibu. Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan janji konselor saya. Saya Halimatus Solihah sebagai konselor dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya sendiri. Baik Bu. Baik, kita mulai konseling kali ini. Bagaimana Bu? Apa yang sedang Ibu Nur rasakan saat ini? Baik Bu, sebenarnya saya merasa bingung di rumah. Kebetulan kan saya sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Dan saya tuh selalu berusaha untuk memenuhi budaya tradisional menjadi seorang istri dan juga seorang ibu yang baik. Namun saat ini saya merasa kelelahan dan juga terjebak karena memenuhi ekspektasi dari keluarga dan juga masyarakat di lingkungan saya. Di sisi lain, saya juga sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada diri saya untuk mengembangkan karir saya dan juga pribadi saya Bu. Baik, saya sangat menghargai kejujuran Ibu Nur dan saya juga mengerti perasaan Ibu yang memiliki ekspektasi budaya tradisional tentang peran perempuan. Rasanya pasti berat ketika ada banyak tuntutan dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Lalu saya ingin bertanya, apa yang membuat Ibu Nur merasa terjebak antara memenuhi harapan orang lain dan dari keinginan Ibu sendiri? Saya merasa tidak bisa memilih. Di rumah saya mengurus
keluarga saya dan juga pekerjaan di rumah. Sementara itu suami saya sibuk dengan pekerjaannya. Saya juga sebenarnya ingin untuk bekerja dan berkarir. Nah, tetapi di budaya saya mengharuskan seorang ibu itu mengutamakan keluarganya. Saya merasa kalau saya mengejar karir, saya akan dianggap egois dan tidak memenuhi ekspektasi sebagai seorang ibu. Baik, saya mengerti maksud Ibu Nur. Di beberapa budaya, memang peran seorang ibu itu sering ada tekanan untuk mengutamakan kebutuhan keluarga di atas segalanya. Namun, penting untuk Ibu Nur ingat bahwa peran sebagai ibu tidak harus menghalangi keinginan untuk berkembang secara pribadinya. Lalu, apakah Nur merasa ada rasa bersalah ketika berpikir tentang mengejar karir atau memberi waktu untuk diri sendiri? Iya, saya merasa sangat bersalah. Saya khawatir jika nantinya anak saya merasa bahwa saya tidak ada untuk mereka jika saya bekerja lebih banyak. Selain itu, saya juga takut suami saya merasa terbebani karena tanggung jawab yang lebih besar. Itu hal-hal yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, Bu. Iya, betul apa yang sudah dikatakan Bu Nur. Saya paham bahwa pikiran-pikiran itu bisa menimbulkan rasa cemas yang sangat besar. Sekarang, saya mau ajak Bu Nur untuk mengevaluasi pikiran-pikiran tersebut dengan menentang pikiran yang kurang realistis. Maksud saya, apakah ada bukti yang mendukung bahwa jika Bu Nur bekerja, lalu anak ibu merasa tidak diperhatikan? Atau apakah mungkin ada cara tetap terlibat dengan keluarga meskipun Bu Nur tetap mengejar karir? Saya nggak tahu, Bu. Sebenarnya anak saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan dia. Dia selama ini selalu senang ketika saya menghabiskan waktu bersama dia. Dia justru merasa senang melihat saya dengan pekerjaan saya dan juga bangga terhadap apa yang sudah saya capai. Saya hanya khawatir jika saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya akan kehilangan kedekatan dengan anak saya. Saya mengerti rasanya terjebak yang Ibu Nur rasakan karena harus memilih dua hal tersebut yang memang tidak kalah pentingnya. Saya mau mengajak Ibu Nur untuk mengubah cara pandang. Dari yang saya pahami bahwa sebelumnya Ibu berpikiran untuk selalu ada di rumah. Bagaimana menurut Bu Nur jika pikiran tersebut diganti dengan saya bisa meluangkan waktu untuk keluarga dan juga bekerja dengan cara yang seimbang? Menurut saya bisa-bisa saja, Bu. Baik, jika keduanya bisa berjalan bersamaan, menurut Bu Nur, apa yang akan Ibu lakukan agar benar-benar bisa berjalan dengan seimbang? Baik, Bu, mungkin saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Terus saya bisa membuat jadwal dengan skala prioritas yang ada, seperti itu, Bu. Bagus Bu Nur, itu langkah yang sangat bagus ketika Ibu terapkan. Karena dengan adanya jadwal yang terstruktur, tentu akan membantu mengurangi kecemasan yang Ibu rasakan. Iya, Bu, saya akan coba ke depannya. Baik, lalu apa ada hal lain yang sekiranya masih mengganggu pikiran atau perasaan Bu Nur?
Sejauh ini hanya itu saja Bu masalah yang mengganggu pikiran saya. Baik, kalau begitu, izinkan saya mengulas kembali terkait permasalahan Ibu. Bu Nur merasa cemas dan bingung harus memilih karir pribadi ataupun perannya sebagai ibu rumah tangga karena adanya tuntutan dari budaya tradisional. Namun, karena dari pihak keluarga pun ternyata tidak mempermasalahkan hal itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa Bu Nur akan mengurangi kecemasan itu dengan mengalihkan kepada pemikiran positif yang realistis dan akan mengatur waktu yang lebih seimbang antara karir pribadi dengan peran ibu rumah tangga, sebagaimana dengan peran budaya di lingkungan Bu Nur. Benar begitu Ibu Nur? Benar Bu. Baik, saya yakin bahwa Bu Nur bisa menyelesaikan hal-hal yang mengganggu pikiran Ibu. Dan saya juga yakin kalau Bu Nur bisa menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan selama konseling ini. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu Nur, saya akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih karena Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk datang dan melaksanakan konseling. Semoga apa yang sudah kami laksanakan dapat bermanfaat untuk Bu Nur. Dan semoga Bu Nur juga bisa kembali melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan keinginannya, tanpa melupakan peranan dalam keluarga sesuai dengan apa yang sudah diajarkan pada peran budaya tradisional di lingkungan Bu Nur. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Kalau begitu saya izin pamit pulang ya Bu. Iya Bu Nur, sama-sama. Hati-hati di jalan Ibu. Mari saya antar keluar. Baik Bu.